saya dengan istri sudah punya niat untuk bagaimana sih kita bisa bergereja di angkasa ini bisa nyaman, enak gitu. Akhirnya dari perjalanan itu saya dihubungi oleh Kolonel Johnny Marlon ke rumah menjelaskan kegiatan renovasi gereja angkasa. Ada 4 paket yang harus dikerjakan. Saya waktu itu memilih 1 paket pertama yang saya kerjakan, yaitu paket renovasi total gereja induk dengan sayap kiri kanan. Setelah perjalanan waktu untuk gereja induk dan sayap kiri kanan, saya sepakat dengan ibu untuk bisa diselesaikan sebelum Natal 25 Desember. Dan kami berusaha dengan tim maksimal supaya gereja ini bisa dimanfaatkan perayaan Natal jemaat tidak di luar ataupun di tenda, kira-kira seperti itu. Dan tanggal 23 Desember itu selesai. Begitu 23 Desember selesai, 25 sudah kita bisa bergereja dalam perayaan Natal 25 Desember waktu itu. Dan ini kami tidak berhenti di situ, karena gereja utama dengan sayap kiri kanan sudah selesai, tapi kok konsistorinya kurang baik kalau saya pandang dengan depan terus ke belakang gitu. Ini juga menjadi ganjalan saya dengan istri waktu itu untuk sekalian konsistori dengan paket pagar saya ambil sekalian supaya pagarnya rapi, gereja induknya juga rapi, menara sudah jadi. Ini bisa dilihat dari luar itu betul-betul gereja yang menurut saya sudah representatif kalau untuk gereja Kristen di lingkungan Halim ini. Peresmian 3 gedung gereja, penamaan 3 gedung di dalam gereja GKP Halim Perdana Kusuma yang masing-masing sudah ditetapkan gedung ataupun nama Bethlehem, Kapernaum, dan Getsemani, di mana ini merupakan inisiasi dari panitia hari ulang tahun GKP Halim Perdana Kusuma agar supaya memudahkan kita di dalam pelaksanaan kegiatan dan sekaligus juga memberikan satu landasan filosofis untuk ruang-ruangan yang digunakan itu merupakan bagian dari tempat di dalam Alkitab yang digunakan juga dalam pelayanan. Pada tahun kira-kira 83 saya melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah selama kira-kira 5 tahun. Setelah itu saya mengajukan ke Pangkalan untuk memperoleh tanah untuk membangun gereja. Setelah sekian lama kami beroleh tempat di sini di wilayah Komplek Dirgantara 2 di dekat SD 12. Saya diberi oleh Komandan Pangkalan dan waktu itu saya berdoa di tanah ini dengan Pendeta Ruslim. Kendalanya banyak, tetapi karena saya berpikir bekerja bukan untuk saya, artinya untuk Tuhan, maka dengan sungguh hati, dengan keikhlasan semuanya saya laksanakan, walaupun saya pernah mengalami penundaan pangkat
Tapi itu tidak berarti bagi saya. Saya membangun gedung yang paling belakang ini duluan dengan harapan kita ibadah di ruang yang kecil belakang. Saya berusaha berpikir untuk membangun gedung gerejanya yang sebenarnya, tapi karena kondisi dan serta situasi kenyataan memang untuk pembangunan itu juga tidak terlalu mudah. Akhirnya pembangunan gereja saya serahkan Gereja Halim, dan dari Gereja Halim yang ditunjuk sebagai panitia itu Ibu Sujarwo. Ada hubungannya dengan adanya suami saya dipindah dari mau menjadi pindah di Jogja, terus dipindah ke Hankam. Di situ bisa membangun gereja, bisa ini karena di backup oleh suami saya. Kebetulan dirjennya di situ ada yang Kristen, akhirnya ditolong saya membangun gereja, jadilah Gereja Dirgantara. Selesai ibadah di belakang selama hampir 5 tahun juga, gedung ini jadi. Baru kita pindahkan ke gedung ini. Gedung ini diresmikan oleh Pangkoop 1 Halim yang meresmikan Pak Bagio. Jadi 5 tahun ke sana, saya pindahkan ke sini 5 tahun. Saya punya cerita juga dari Pak Pendeta Eren untuk kesulitan rumah ibadah yang ada di Angkasa Puri. Angkasa Puri ini dari 2 rumah dijadikan 1 tempat ibadah. Akhirnya saya dibantu dengan Pak Pendeta Eren dan istri melihat langsung kondisi awal gereja Angkasa Puri. Setelah kami mendengar langsung apa yang menjadi kesulitan dan perlu penambahan-penambahan dari warga dan jemaat yang ada di Angkasa Puri, saya tergerak untuk membantu dan melaksanakan pembangunan gereja Angkasa Puri ini agar gereja ini bisa lebih baik dan bisa bermanfaat untuk jemaat Angkasa Puri. Yaitu pada tahun 1982.
Jadi jemaat itu dari rumah ke rumah ibadahnya setiap hari Minggu. Ya, begitu pula belum terbentuk majelis, masih koordinator antara lain Bapak Umawo, Bapak Wane, Pak Tuke ya, dengan Pak Susilo ya. Susilo. Kita itu dilayani pada saat itu oleh Bapak Muslim, pendeta Muslim, Bapak Pendeta Soeharto, dan juga Bapak Pendeta Kalali. 3 pendeta. Ya, beliau bertiga itu yang banyak sekali berkorban untuk melayani kita di sini. Tidak lama bangunan ini dirobohkan oleh masyarakat sekitar. Terakhir di rumahnya Bapak Umar. Akhirnya kita berusaha untuk menempati kembali lahan lokasi gereja kita yang sudah ada tahun 1996. Ya, kita pesta Natal pertama di situ. Jadi pada saat itu kita mendirikan tenda tiang-tiang besi permanen, tetapi atapnya dari terpal. Selanjutnya pada tahun 2020 ya, gereja dibangun oleh Halim. Sedangkan kita gak ada dana. Ya. Namun puji Tuhan, Tuhan sudah mengirim, yaitu Bapak Marsda Dento Priyono, ya, sebagai pelaksana dan penyandang dana untuk renovasi gereja kita. Saya dengan istri diajak Pak Pendeta Eren untuk melihat secara langsung kondisi gereja itu. Setelah saya melihat, saya juga terkaget, gereja kok hanya seperti ini, tidak ada bentuk gereja, hanya tenda gitu, seperti kita kalau mau mengadakan mantenan gitu. Akhirnya saya dengan istri keliling gereja situ, melihat apa sih yang diinginkan oleh warga di situ. Waktu itu didampingi oleh jemaat Pak Banter untuk melihat secara langsung dengan Pak Pendeta Eren. Kami melihat, setelah itu saya sepakat dengan istri untuk membangun ulang, merenovasi total gereja itu untuk menjadi gereja yang lebih baik dan representatif, kira-kira seperti itu. Dan perjalanan waktu 7 bulan gereja itu bisa terbangun dan kondisinya sudah layak untuk bisa bergereja, khususnya jemaat yang ada di Ambarapura gitu. Yang ada di Cilodong. Jadi gereja Cilodong ini awalnya saya tahu bahwa skep dari Kaso waktu itu Pak Putu Dunia sudah mengeluarkan skep untuk pembangunan gereja di Cilodong. Tapi sampai dengan Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasonya Pak Yuyu Sutisna belum terbangun gereja Cilodong itu. Dengan keberanian saya dengan tim waktu itu dibantu oleh Pendeta Wauma, saya dengan seluruh umat dari Mabes AU untuk membangun gereja Cilodong. Jadi dengan kegiatan pembangunan gereja Cilodong itu Pak Yuyu juga memberikan lampu hijau untuk pembangunan. Terus Kadis Watpes waktu itu Masma TNI Trusta Yuniarta juga memberikan lampu hijau untuk pembangunan gereja Cilodong. Kami akhirnya perintahkan waktu itu namanya Pak Tekno untuk memulai pekerjaan gereja Cilodong. Jadi selama sekitar 8 bulan gereja itu jadi. Penggunaan gereja Kristen Protestan Kotubene Komplek Delikora dan Mabes AU saya nyatakan diresmikan. Dan diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Pak Yuyu Sutisna.
dan beliau berkenan untuk meresmikan.